kedua, ia menikahi gadis priangan, dikaruniai 2 orang anak. Namun pernikahannya harus berakhir dengan perceraian. Lalu Abdul Muiz menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan kekasih pada tahun 1925. Pernikahannya dikaruniai 12 orang anak, termasuk Kencana Muiz, Akhir Muiz, Diana Muiz yang hidup hingga dewasa. Perkenalkan, saya Ida Wilayati menjelaskan tentang pendidikan tokoh Abdul Muiz. Pendidikan Abdul Muiz dimulai pada sekolah dasar Fox School terletak di Padang, Sumatera Barat. Di sana ia mempelajari tentang pelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan dasar lainnya. Setelah ia lulus, ia pun melanjutkan di ELS, yaitu European Language School. Di sana adalah sekolah bagi untuk anak-anak Eropa dan orang-orang pribumi yang terpilih. Di sana ia mendapat pembelajaran yang lebih maju lagi, seperti penguasaan bahasa Belanda, sosiologi, sejarah, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di Sofia, tepatnya di Batavia. Nah, Sofia merupakan sekolah kedokteran bagi para pribumi. Di sana ia mempelajari ilmu dasar tentang kedokteran, yaitu seperti anatomi, fisiologi, dan kesehatan masyarakat. Namun, berjalan 3,5 tahun, ia pun harus memutuskan untuk tidak sekolah lagi dikarenakan ia menderita penyakit. Setelah ia tidak sekolah lagi, ia pun belajar secara mandiri, yaitu otodidak, berdiskusi, dan belajar dari pengalaman. Perkenalkan, saya Syifa Zahra menjelaskan karir dan pekerjaan tokoh Abdul Muiz. Abdul Muiz hanya lulus dari sekolah dasar, tetapi ia memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang baik. Bahkan orang Belanda sekalipun mengakui bahasa Belandanya juga baik. Oleh karena itu, Abdul Muiz mudah mendapatkan pekerjaannya. Setelah lulus dari sekolah kedokteran Sofia, ia diangkat menjadi pegawai di Departemen Pendidikan oleh Mr. Abandemon. Dia adalah orang Indonesia pertama yang berada di posisi itu. Setelah selama 2,5 tahun bekerja, pegawai Belanda tidak menyukai keberadaan Abdul Muiz, yaitu yang berasal dari pribumi. Oleh karena itu, Abdul Muiz memilih untuk keluar. Kenalkan, saya Farhan Bali menjelaskan tentang prestasi dan karya seorang Abdul Muiz. Abdul Muiz merupakan seorang penulis, jurnalis, dan nasionalis yang dinobatkan sebagai pahlawan pertama Indonesia. Ia dikenal karena karya sastranya seperti Salah Asuhan, dan juga ia dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz juga aktif dalam kegiatan politik dan jurnalistik. Ia bergabung dengan Syarikat Islam dan menjadi anggota Volksraad. Ia kemudian mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang berfokus pada pembangunan di Jawa Barat setelah kemerdekaan. Abdul Muiz menunjukkan kepiawaiannya dalam menulis buku novel yang relevan untuk masyarakat pada masanya. Abdul Muiz beberapa dari karyanya seperti Pertemuan Jodoh, Surapati, dan juga beberapa terjemahan karya asing seperti Don Quixote dan Tom Sawyer Anak Amerika. Perkenalkan, saya Patrick Rizal menjelaskan wafat dan kisah besar tokoh Abdul Muiz. Abdul Muiz meninggal pada usia 76 tahun karena penyakit darah tinggi pada 17 Juni 1959. Tak lama dari itu, ia diangkat menjadi seorang pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno. Ia dikenal karena perjuangan meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pendidikan secara tulisan dan aktivitas di organisasi seperti Budi Utomo. Dedikasinya betapa pentingnya pendidikan
betapa pentingnya pendidikan dan kebudayaan, kemajuan, menunjukkan komitmen kemajuan bangsa di masa penjajahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.